Lae saka tembung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena wayang nyebutin lae kon ojo lali karo pangerane nyebutin la ilaha illallah. Masa makanya punya tanggane dewe jambune tok minimal wulune lah. Pakai ini sulingan juga ada. Ono kidung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman semuanya, sahabat Mas Top, kembali lagi di channel Mas Top Channel. Alhamdulillah, saya hari ini mampir di rumah tokoh yang luar biasa. Ini tokoh budayawan dan juga tokoh agama juga. Siapa dia? Nanti kita akan perkenalan gitu. Kali ini saya ditemani oleh Mas Teguh atau Ki Teguh. Ini namanya Ki Teguh. Ki Teguh, monggo. Ya. Oke, Ki Teguh. Alhamdulillah Mas Teguh, kita sudah berada di rumah wayang yang luar biasa. Nanti kita tahu atau tanyakan sejarahnya dan sekaligus kita tanya-tanya juga tentang wayang. Gitu ya. Kita hadirkan di sini ada Ki Kusno atau Pak Kusno. Mohon maaf, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya. Alhamdulillah Ki Kusno sudah bersedia berada di Mas Top Channel karena saya sudah janji mau datang ke sini dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktu. Terima kasih Bapak. Dengan di tengah-tengah kesibukannya, saya yakin beliau sangat sibuk sekali akhir-akhir ini karena ya sebagai seorang budayawan juga banyak apa yang melintang melalang buana gitulah. Pak, mohon maaf Pak, saya ini panggilan enaknya berapa Ki? Ki mawon. Panggilan Ki mawon. Baik Ki, mohon maaf Ki. Siap. Mungkin bahasanya nggih bahasa Jawa kali bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih Ki. Nggih. Topo-topo. Ini ganggu waktuipun, mungkin kalau tak kebis niki rumah wayang niki kinten-kinten niku inspirasinya saking pundi Ki? Oh nggih. Terus namun kalau jam nggih pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia boleh. Campuran boleh. Boleh. Oke, siap. Salam budaya lestari. Pemirsa dan teman-teman yang luar biasa ini, Mas Taufik dan Mas Teguh. Rumah wayang ini terinspirasi itu pertama rumah dulu nggih. Rumah itu kan tempat. Wayang itu kan pas kebetulan saya senang dengan salah satu kesenian Jawa yang adiluhung yang sudah mendapat warisan budaya dunia, itu wayang. Jadi WHO. Saya senang, iya itu WHO itu pada dunia. Jadi kebetulan saya senang wayang lah, karena wayang bodol itu kan nggak bisa dimanfaatkan. Wayang bodol, wayang rusak itu. Nah, lebih baik kita simpan, kita pelihara, terusan disimping, artinya dipasang, dibuat figura, bawahnya ditulisi deskripsi. Nah, itu tujuannya itu biar barang yang sudah tidak ada harganya, tapi sebenarnya itu punya perjuangan yang panjang. Jadi barang bekas yang memang tidak ada harganya karena sudah rusak nih, tapi dia itu memberikan sumbangsih terkait pembentukan karakter bangsa Indonesia sejak dulu. Nah, kenapa kok harus dibuang begitu saja? Kita manfaatkan, kita letakkan di dinding-dinding rumah wayang ini. Jadi rumah wayang itu aspirasinya itu sebenarnya. Inspirasinya. Iya.
Tahun berapa Pak? Itu sebenarnya sudah lama Mas. Wong saya dulu itu mulai merintis Umah Wayang itu tahun 1992. Waduh, saya Ya masih kurikulum 75 Mas. Masih kurikulum 75. Kurikulum 75 terus ternyata masih relevan dengan kurikulum 75 pembelajaran bahasa Jawa. Nggih. Gini. Wayang dan karakternya. Gitu. Ternyata ada lagi kurikulum CBSA Mas. Cara belajar siswa aktif pun wayang masih relevan. Masih relevan. Terus berkembang lagi ada kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP itu namanya, nggih. Itu juga masih relevan. Masih bisa. Berkembang lagi tahun 2013 namanya Kurtilas. Kurtilas. Kurikulum 2013 dia masih relevan. Dan sekarang kurikulum merdeka, wayang mana lebih merdeka. Jadi sebenarnya wayang ini mengikuti perkembangan zaman, fleksibel lah, dan kontinu berkelanjutan. Awalnya ini Tidak pernah punah lah ya. tidak pernah punah. Jadi Umah Wayang ini terinspirasi terkait dengan bagaimana memanfaatkan barang-barang yang notabene-nya sudah tidak difungsikan sebagai layaknya untuk bermain wayang, tapi kita manfaatkan sebagai media belajar. Sebenarnya itu Mas. Inspirasi awal gitu Pak. Awal ya, nggak berpikir mendatangkan uang, nggak berpikir mendatangkan orang, nggak berpikir penjelengan hari ini Datang. silaturahmi, ini nggak mikir itu. Karena pada dasarnya Ki Kusno juga dalang iki. Ya, ya, yang suka ya. mendalang lah Ya, yang penting bukan dalam kerusuhan. Ya, yang penting bukan dalam kerusuhan nih gue. Nah, Ki, ngomong-ngomong Ki, Iya. kan bicara tentang wayang itu kan tidak jauh dari pembawa wayang itu dulu Iya. ada Wali Songo ya Ki. Nggih, Wali Songo. Namanya Ki Wali Songo Sunan Kalijaga. Nggih. Itu dari dulu itu ceritanya bagaimana? Ki? Singkat saja. Ya, ya, ini anu gini Mas. Bisa diterima di Indonesia, yang nonton ini kan dulu belum masuk Islam atau sebagainya. Nah, ini yang luar biasa. Dulu kan nenek moyang kita menganut agama Hindu Siwa. Hindu Siwa. Nah, maka Sunan Kalijaga itu pertama dengan Sunan Bonang itu dan beberapa sunan, dia menciptakan wayang namanya wayang Dewa Siwa. Wayang Dewa Siwa. Iya, namanya Betara Guru. Iya, iya, iya. Tunggangannya itu lembu andini, sapi. Itu pertama wayang diciptakan. Itu memang luar biasa, tidak ada yang namanya para intelek. Bukan jiplak, bukan ya? Bukan, itu memang benar-benar dari Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. iya, itu membuat gambaran. Gambaran itu membuat gambaran, Mas, namanya wayang. Iya, iya. Wayang kan ada bayangan, ada gambar. Saya baru tahu wayang itu gambaran. Nggih. Lah mulanya ringgit. Ringgit itu dianggit miring gambar itu supaya tidak 3 dimensi. Kalau orang Islam memelihara patung itu kan tidak diperbolehkan sesuai hadis itu. Nah, maka dibuat 1 dimensi. Ini namanya ringgit. Oh. Sarono dianggit tapi miring. Dianggit itu dibuat miring. Dianggit artinya dibuat miring. Ini miring. Berarti sesuai dengan sunnah ya, syariat Islam gitu. Iya, nah, iya karena tujuannya Anjeng Sunan Kalijaga itu kan dalam rangka untuk wayang ini dalam rangka sebagai alat untuk berdakwah, biar dengan lentur, dengan bijak, menarik simpati, ya warganya Iya. yang nantinya mau ajak diislamkan dari Hindu maupun Buddha masuk ke agama Samawi, agama Islam dengan wayang itu. Nah, cuma saya membaca pernah ada beberapa buku sebagai referensi. Yang pertama kali dibuat adalah wayang Betara Guru, Wayang Betara. yaitu Dewa Siwa. Oh, gitu. Jadi dengan Sunan Kalijaga menggambar Dewa Siwa, orang-orang Hindu itu kan akhirnya tertarik saat itu. Iya. Begitu. Oh, ada gambarnya ya. Ada gambarnya ini. Padahal dulunya hanya patung ya. Iya, Iya. gitu Mas. Itu, ini secara anu lah. Kalau misalnya ingin detail, datang saja ke rumah wayang lah. Siap. Iya. Nah, ini secara singkat teman-teman, karena kita ingin tahu sejarah singkatnya wayang. Benar seperti yang teman-teman ingatkan, itu tidak jauh dari Sunan Kalijaga nih Kak. Oke, dan para wali. Dan para walinya. Dan gini Ki,
ini kan sekarang wayang hampir punah gitu. Ya, siap. Nah, salah satunya ini kan dibangun rumah wayang ini untuk melestarikan budaya supaya anak-anak zaman now lah, Ya, katakanlah anak-anak zaman now itu mengerti sejarah wayang itu sendiri. Siap. Nah, menurut Ki Kusno, fenomena yang terjadi sekarang banyak anak-anak yang zaman now tidak suka wayang itu karena apa? Ya, Mungkin karena ada beberapa pesan moral yang sudah ditangkap sejak dulu. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Bumi sedang gonjang-ganjing, Mas. Langit kelap-kelap. Cahaya ibaratnya itu sudah kelap-kelip. Karena ada beberapa para bujangga, orang pintar mengatakan sekarang zamannya sudah zaman tua. Oke, zaman tua. Jadi yang tentunya kadang orang berpikiran, wah ini terlalu kuno budaya ini. iya. Ya, padahal masih bisa menciptakan atau memberi pesan moral kepada anak bangsa sebenarnya. Tapi karena pengaruh perkembangan teknologi itu juga mempengaruhi. Yang dulunya nonton wayang kan lewat pagelaran wayang asli, Iya. sekarang lewat HP, televisi. Bisa ya. Jadi seolah-olah wayang ini bukan barang langka, tapi seolah-olah wayang ini wah udah biasa sejak dulu. Iya. Kan begitu. Jadi ini karena pengaruh teknologi. Namun demikian, teknologi ini kita manfaatkan. Bukan teknologi kita berantas, tapi teknologi kita manfaatkan dalam rangka membuat wayang animasi misalnya. Ini kiat-kiatnya itu, Mas. Begitu. Jadi ya itulah, seperti itu, Mas. Ini berarti salah satunya cara Ki Kusno bikin rumah wayang ini, membuat rumah wayang ini ya untuk edukasi nih Kak, sarana Iya. edukasi lah, Sarana edukasi, sarana belajar lah. sarana belajar. Ki, Ya, siap. denger itu Ki, apa namanya, hidung Ki, bisa hidung sedikit Ki. Ini itu rumah saing wengi nggih. Ya, anu Mas Teguh njur nakae anu inuman. Iya. Wadah latuk sedulur. Nah, ini ada beberapa kidung pesan. Jadi Ki Kusno akan membawakan sedikit hidung untuk pesan. Ya, biasanya dilakukan atau dibacakan pada saat lakon Murwengkolo. Lakon Murwengkolo. Kalau itu sendiri apa? Murwengkolo adalah menghilangkan sukerta bagi anak-anak yang notabene-nya secara pandangan orang Jawa itu punya sengkala, seperti anak uger-uger lawang, sendang kapitan pancuran, anak Pandawa 5, begitu, otang-anting, Itu biasa dilakukan pada ruwak itu. ruwak. Oh, Nah oke, itu ruwak. sing yang jelas itu kata-kata yang tepat ya ruwak lah. Ruwak anak. Ruwak anak. Ini hidungnya nih ditembakkan begini. Nono ini, ya, ini harus dilaras kan? Dilaras dulu kan? Ya. Nah, pakai ini suling kan juga. Ono kidung rumaksa ing wengi, anak kidung rumah seing wengi. Jadi kidung itu adalah suatu bacaan yang mestinya kalau orang Islam ya membaca Al-Quran malam, ya, agar malam itu dirumaksa oleh para malaikat, dilindungi oleh Allah. Teguh hayu luputing loro, teguh, kita menjadi teguh. Luputing loro artinya kita kalis dari sampai kalah. Luputo bilai kabeh, artinya luput dari bahaya. Jim setan datan purun, jin setan kok orang sing goda, Mas. Ini kidung, ini namanya kidung. Sembilannya itu. Ini kidungnya sembilannya itu. Di antaranya itulah sembilannya. Bun, ini Ki, dulu. kalau wayang itu kan biasanya ada pembukaan nih Ki. Ya. Kalau Ki Kusno tampil misalnya, Ya, itu ya, ya. biasanya apa sih Ki yang apa itu? Ah, Oh, itu suluk. Oh, suluk. Ya, itu namanya suluk. Gimana Ya. Ki? Soalnya Ki? Ya, kalau itu tadi kidung itu mau copatan. Copatan. Tapi kalau suluk itu tembang gede. Tembang gede. G atau seolah-olah seperti uran-uran. Uran-uran itu rengeng-rengeng. Nah, suluk begini. Kalau suluk 46 itu sore, itu menggambarkan kita masih muda. Maka leng yang sasong om
wayahnya lagi Sumaras. Sumaras itu kan masih muda, masih kuat, masih suaranya jernih dan sebagainya. Lah tapi kalau sudah nanti umur kita sudah gemapa, sudah punya anak, punya istri, itu nanti partnya sanga mas, part 9. Part 9. Nggih, sang saya dalu arara samyor lintang kang kumedhap tisunya tengah wengi lumrang gandaning pus pito. Ganda itu kan ambu, puspito itu kan kembang. Di tengah malam kita sudah seumur, andai kata kita diberi umur 60, Kanjeng Nabi umurnya berapa itu? 60. Kita umur 30. Itu tengah wengi. Tapi besok kalau kita mau mati, suluknya begini. Meh raino semubiang haruno. Meh raino meh awan. Meh perpacure mas. Meh raino semubiang haruno. Begitu, ini suluknya beda-beda. Jadi suluk orang masih sore berarti menggambarkan kita masih muda. Patet 9 tengah malam kita sudah setengah umur. Besok namanya Manyuro. Manyuro itu pagi mas. Ibarat wayang yang sudah sedang dilakukan oleh Ki Dalang, itu akan masuk ke kotak. Ibarat kita manusia yang sudah akan masuk ke kotak juga. Iya paham. Liang lahan lah ya. Liang lahat. Begitu mas. Jadi suluk ini juga mengandung nilai-nilai pesan, mengingatkan kepada kita sebagai makhluk Allah ya. Di dunia bahwa kita mempunyai batas. Jadi pagelaran wayang itu tidak sama dengan pagelaran seni yang lain. Iya. Itu para wali luar biasa kayak gitu. Ya, luar biasa. Nggak ada sekarang mas. Nggak ada sekarang para intelektual. Jadi politikanya itu wayang itu ada beberapa seni dijadikan satu ya. Seni apa tuh? Seni lukis. Ini kan dilukis mas. Ya. Nah ini lukis. Ini misalnya ini Bima Perputaran. Nah ini kan dilukis dulu, ditata berarti seni ukir. Terus diwarnai berarti seni mewarnai atau melukis, atau dalam ini namanya menyungging. Kalau dalam wayang. Iya menyungging, disungging ini. Disungging adalah diberi harga. Sebab kalau tidak disandangi harganya murah. Oh, sama kayak manusia ya. Ada gitu. Betul. Ya, disandangi namanya disungging. Iya. Terus ini apa? Kalau mau ditabui dengan tutuk namanya kan jemblung. Ning 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 tang tak celeng. Ini kan berarti namanya seni jemblung. Akapela. Oh ya. Iya, musik paket sangkem. musik pakai cangkem ya. Ini namanya. Karena supaya adiluhung, lebih adiluhung, ada harga artinya. Ya. Nah, berapa? Pakai gamelan. Yang mana gamelan pun itu kan seni musik juga. Nah, terus ada waranggono atau yang vokal, berarti olah vokal sinden. Ada seni musiknya, ada seni suaranya. Lukis lengkap Dan sastranya juga. Seni dramanya. Teaternya ada pak. Teater kan pementasan. Betul. Ada dramanya juga. Begitu. Terus tidak kalah lagi Udonegoro. Sopan santun mendudukan wayang. Kalau Semar, karena Semar ini kan samir. Samir itu artinya siap sedia. Samir artinya siap sedia ini. Samir bahasa Arab, Semar bahasa Jawa. Oh, subhanallah. Ya. Nah ini samar. Ini kalau orang sini, orang Selakambang itu ada yang mengatakan Gustalah kura keton. Samar. Oh iya Allah. Iya, Tuhan itu tidak kelihatan, tapi ada. Buktinya ada gunung, ada matahari, ada bulan. Iya. Nah, ini Mas Teguh. Jadi Semar itu cara nudungna kalimatnya samar. Nih kok kudu yakin, yakul yakin nih gitu Mas. Itu ya. Tempat dan Bang Bingung ya. Betul. Lagi mikir maksudnya Adiluhungnya gitu. Adiluhungnya Semar itu berarti kan
artinya niku Samir. samir Sikap niku setia. samad. Berarti niku kangge manusia niku jeneng ke tingkat ketakwaan. Bener. Tingkat ketakwaan kita. Bener. Kalau kita percaya Allah itu ada Iya. dan yang membuat gunung itu adalah Allah, berarti takwanya itu sudah sama. Mestinya seperti itu. Paham. Iya, jadi tidak harus wujud, ya. Nggih. Walaupun Tuhan itu punya sifat wujud, ya. Nggih, nggih. Nah, wujud kita bakal itu. Ya betul. Nah, terus kenapa sih ada Udanegoro? Udanegoro ini kan orang yang ini Pak Momong Satria. Orang Satria, orang yang berwatak bagus, ini Repudara misalnya, ini kan bagus. Ini kan di Mong ya. Namanya Panokawan. Pano ke weruh. Kawan ke batir. Kawan kayak Iya, jadi weruh paling batir. Oh. berarti harus nih misalnya gini apa kelas AC lah kalau Nah, batir gitu panggil yang udah batir, mulanya kudu duwe watak panokawan. Panokawan gue papat, kawan. ya anak Petruk, Petruk artinya bersih. Petruk artinya bersih. Iya, masa paling batir ngene malah korupsi, itu batir korupsi kan orang bersih kayak gitu ya. Gini. Nah, Berarti iya. kalau pejabat tidak korupsi itu wataknya seperti Petruk. Petruk ini bersih. Nah, mulane ini cukupnya dawa mas. Kalau cukup dewa kan Pinocchio. Kalau bohong itu tambah. Iya, iya. Kalau ini Petruk kenapa? Simbolnya apa? Kenapa Simbolnya? Dia selalu ingin membau yang bagus-bagus. Oh. Iya, jadi dia baunya bagus, ya baunya bagus. Nah ini seharusnya tangannya langsung ke sana, tapi ini pas kebetulan ini diamputasi. Dan dia kecung ke sana, yaitu menuduhkan barang yang bagus, Oh. menunjukkan barang yang Ah. bagus. Iya. Nah, Nah, itu Petruk. Petro, nah kenapa ini ngepel mas? Ngepel ini gegem, Gitu. kabecikan. Jadi sing digegem sing becik. Nuduhaken barang sing bagus mulane cung-cung. Oh. Ning sayang iki sudah amputasi nama Teguh. Gini. Nggih. Niku Petruk. Petro. Terus niki Wah, ki nolok heran. Wateken terima. terima. Konaah. Oh. Ya ki dhewe watek. Masa kalau batin orang terima, orang sportif, kan di sini Ah, sportif. iya. Ngakunya menang, boy. Iya. Lah kenapa itu melerok? Juling. Juling. Artinya kita selalu melerok tetangga kanan, melihat tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang. Oh, oke. Dadi agar jenengan apa Mas Teguh wis masak iwak ayam ya tanggane dhewe jambune tok. Minimal wulune lah. Udah kalau cakere. Minimal ya wulune masa buat goreng jewi batine ombrungan malah sing goreng jewi siapa gue lho. Brutune sing dheweken iki. Sing dheweken brutune lah ya. Oh, niki ikhlas, Iya, sabar nggih. Sabar. Sabar. Terima ing pandum. Main Bandung. Iya. Namanya sinten iki? Ya nolo gerong, nolo heran ya. Oh. Hati. Oh, hati. Iya, nolo itu hati. 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 Bojone nyong Mas. Apunten Ibu. Iya. Maaf pemirsa, memang harus ada iklan. Iya. Nah, ini Bagong. Bagong. Bao ya, Oh, bao. Bagong. Ini ya, bao. Ini wataknya adalah cablaka Mas. Apa adanya? Apa adanya. Nah, ini pas kebetulan ini teman saya membuat wayang dari iratan bambu, namanya wayang bambu. Wayang bambu. Wayang bambu ini namanya. Kita tangannya ya sekarang pring. Kepring gue ya bambu ya Mas. Iya. Nah, gue. Nah ini wataknya cablaka. Ini maskotnya orang Banyumas. Kalau orang Solo, Surakarta pakainya bagong. Bagong tadi gini. Iya. Kalau ini Bawor. Bawor berarti ya Banyumas Purbalingga Banjar lah ya. Iya. Kebumen sih mana Oh, Kebumen. Belakang Tanah Sukal ngapak ya. lah, yang ngapak. Orang ngapak kayak gue. Ngapak. Begitu. Ini. Ini mohon maaf ya kalau kita mulai ngomong janji cemplong ya. Karena kita Iya. pakai gareng ya. Pakai anu, bawor. Banyumasan. Iya sih, kudus sih, gitu. Ini bawor. Oke. Nah Ki, saya mau Iya. tanya Ki. Kan jenis-jenis wayang kan banyak gitu. Geng. Nah, tadi saya sudah lihat di rumah wayang itu lengkap lagi. Lengkap. Iya.
pemirsa pengen tahu Ki, wayang itu ada wayang apa aja Ki? Ini kan tadi yang di bawah wayang kulit. Ya, kulit, nggih. Wayang itu banyak banget, nggih. Jadi kalau wayang jenis wayang kulit itu kan keluarga wayang kulit itu macam-macam. Yang pokok saja ya. Yang pokok Pandawa. Pandawa. Iya, Pandawa jumlahnya 5. Ada yang pertama Sami Aji. Sami Aji utawane Punto Dewo. Sami Aji sami pada kon pada ngaji, mana nama yang Sami Aji. Punto Dewo pepuntene. Nggih, pepuntene kuwi bundelaning. Wong arep nggo sangu mati ana bundelane. Ya kowe kon pada ngaji, menene ana Punto Dewo. Sebab dewa kuwi pimpinan. Atau nyok katakan ya kalau di pemerintahan ya legislatif lah. Legislatif. Kayak wingi wis pemilu kayak berarti milik dewa. Maaf ya. Iya itu kan masalah. Wakilnya yang kabeh kayak gue. Ya snack wis dadi emot lah ya. Iya. Ya kok ada ini Arjun. Iya, Arjun. Oh, disit Werkudara disit. Iya, Werkudara. Nah, ini yang Bima. Nah, ini Bima ini nomor 2 ya. Ini tanggung jawab. Teguh pendirian. Ya, teguh pendirian, dia juga sangat menghormati cinta kasih birrul walidain dengan ayah dan ibu. Birrul walidain. Ya taat pada ibu dan ayah. Iya, tua lah ya. ini namanya wis karepe. Nggih mbok wateke sapa kira-kira apa wateke teguh apa wateke Taufik kira-kira iki. Nek wis pengine kayak ae. Oh, temenan aku yang mlerep gentok. Kresno kakakku cari deng tak korek gitu. Oh, jadi watak wayang itu memang dibikin seperti manusia. Ya, gitu. watak manusia. Manusia betul. Jadi dakwah yang tidak melukai perasaannya yang seperti pakai wayang. Iya, paham. Jane anu nyenggol nyong. Nggih. Nyenggol nyong kon siji nyong kon carane sing bener ya. Nggih. Sing duwe watak sing ikhlas bakti bina baksa berbudi bawa laksana. Salam Tapi iya tapi umpamanya nek perintah kayak Mas Teguh ngesuk kau sembahyang digenda beda wong perintah fik ngesuk kayak melu kerigan ya manjuk lah wong sembahyang kok dia perintah tapi nang kene kuku pancanaka wis perintah kuku Ponconoko. Kuku wis ngarani ke kuku sih ngarani kuku ya. Artinya orang ngerti kowe kuku. Panca 5, napa pituduh. Wong Islam mesti dengan kon nglakoni sing 5 waktu. Apa terus dengan jengkel? Mas Teguh jengkel, ora malah kuku Ponconoko. Daripada kok melakukan sholat di waktu. Iya. Sindir gitu. Ya kesindirnya ngere wayang, orang ngomong karo wayang. Kan begitu. Ini namanya dakwah yang bijaksana. Harus saya tepuk tangan. Luar biasa. Begitu. Artinya syarat dengan makna ya Kak. Nah, yang wayang kulit, wayang kolek. Nah, terus ini wayang apa nih Kak? nggak diterusna di sini. Oke. Sing nomor 3 Arjuna. Arjun ini pandai memanah. Arjun ya. Mana cinta? Mana cinta ya? Ya, mana cinta ini Arjuna ini. Ini surga, lambang surga dia bagus sekali. Siapa yang bisa meraih pintu royan, pintu surga, nirwana atau surga itu adalah orang yang punya watak ikhlas, suka bertapa. Orang yang suka bertapa ya ini. Ini kekasihnya dewa. Orang yang sangat dicintai. Lah, punya adik lagi kembar, namanya Nakula Sadewa. Itu gambaran ada yang ahli pemerintahan, ya, ada ahli pertanian, ahli perdagangan. Jadi di dalam wayang pun itu diatur orang dagang yang baik yang seperti apa, seorang negarawan juga seperti apa, seorang ahli pertanian juga harus seperti apa. Kita bercocok tanam, mungkin panen kita agar berkah, tetangga kita dikasih misalnya. Jadi diatur Mas. Ini Pandawa adalah merupakan gambaran kita sebagai orang Jawa. Yang berikutnya lagi ya orang Indonesia lah ya, Nusantara lah. Ya Nusantara lah. Iya. Atau mungkin orang yang cinta dengan wayang lah. Terus yang berikutnya lagi keluarga Ngastina. Keluarga Ngastina itu jumlahnya adalah 100. Semuanya Dur, yaitu Duryudono. Oh, oke. Ya Duryudono. Dur itu adalah jelek.
karena dari duraka, durhaka, kan bukannya dur-dur kan? Nah, itu wayangnya di sana. Nah, kalau ini namanya Bathara Kala. Ini Bathara Kala atau Kumbakarna. Ya. Jadi kalau yang Ngastina itu 100 tapi wataknya kurang baik. Ya dur. Itu jumlah 100 itu bisa dikalahkan jumlah yang kelima. Pada saat ada perang Puputan atau perang Bharatayuddha. Nah, sekarang saya megang ini wayang yang terbuat dari bambu, namanya adalah wayang ini namanya wayang Bathara Kala. Bathara Kala, Bathara itu pimpinan atau mungkin raja. Kala itu waktu, yang artinya waktu itu juga memimpin kita. Ya, karena waktu tidak dapat diulang-ulang, Mas. Jadi kalau sudah tidak bisa memanfaatkan waktunya pada saat masih muda, tidak bisa mengatur waktunya pada saat masih kaya, dia akan rugi. Jadi sebenarnya ini menerangkan hampir sama, yaitu terjemahan surat Walangasri, demi waktu. Walangasri demi masa. Karena waktu tidak bisa diulang. Nah, jadi kita harus menghargai waktu. Maka diciptakan wayang Bathara yang ujungnya adalah buta atau raksasa. Makanya kita teman-teman kalau ada waktu ya berbuat baik lah. Iya. Jangan sampai Iya. nunggu ngesuk Ya. lawat. Nah, jadi ini tolong sadar. tolong berbuat baik. Nah, gitu contohnya kayak permisa. Ini berbuat baik. Ini berbuat baik. Nah, itu termasuk berbuat baik. Ya. Oke, terima kasih. Kak, Ya. Ki, ciri-ciri wayang seperti manusia tadi kan yang dikatakan ya. Kan kadang manusia kan sing pakai ala, Ya. sing pakai Apik. Begitu juga dengan wayang iki. Oke. Nah, kalau ciri-ciri wayang wataknya bagus itu mungkin tandanya matanya bagaimana? Ya bisa. Itu membaca karakter, nggih. Iya. Contohnya ini Arjuna, ini wataknya kan bagus satria. Ini wayangnya angin atau seperti wayangnya Sitip angin artinya Damar kanginan, damar kanginan. api yang Ya. terhembus oleh angin. Iya. Benar-benar tahu dan seperti ya. Ya, sayup. Sayup. Ya, beda dengan yang wataknya jelek-jelek, biasanya melotot lah. Biasanya ini kan melotot ini. Ya, ini kan melotot, ini cuma tidak kelihatan, ini melotot. Oh iya. Ya. Matanya gede lah yang gitu. Gede. Itu bedanya itu. Yang berwatak baik biasanya juga ini mukanya keemasan atau putih. Yang watak jelek biasanya ya merah. Ya, tapi ya belum tentu merah mesiano jelek, merah pun bagus. Jadi kalau saya artikan ini sesuai dengan dalangnya saja. Oh iya, paham. Ya, nek dalangnya kepengin dronane apik ya mestinya dronane. Ini kadang-kadang drone kuwi ala bae, Mas. Ayo kowe sing jane asline drone kuwi apik, sing ala kuwi sengkuni jane asline. Nah, gigi. Ya, Mas. Ya. Sengkuni iki niku wateke adu domba. Iya, adu domba. Jadi berarti kalau ada manusia yang suka mengadu domba ki wateke kayak sengkuni. Sengkuni, nggih. Itu matinya itu duburnya dicuwek pakai kuku pancanaka. Nggih. Kalau tidak dicuwek nggak mati karena dia pernah adus lengotolo. Ajiannya gitu. Gimana? Ajiannya gitu. Nggih, ajiannya itu. Jadi duburnya harus disobek. Mas Teguh ada pertanyaan? Oke. Izin Ki. Ya, siap. Tanya. Tadi sudah disampaikan tentang wayang kulit. Nah, yang sering muncul di media itu kan hanya wayang kulit sama wayang golek. Ada nggak selain wayang kulit dan wayang golek di Indonesia ini? Ada, nggak usah jauh-jauh, Ki. Di sini juga ada wayang suket. Wayang suket sama itu yang membuat Pak Kepuk dulu, itu di era dulu itu di Desa Melahar, Kecamatan Rembang. Satu-satunya mungkin di dunia atau di Indonesia. Itu biasanya menjualnya sampai ke Suriname, Amerika Serikat sebagai cindramata. Itu wayang suket. Yang berikutnya lagi ada wayang Iya, wayang beber itu di zaman Kediri. Iya, di zaman Kediri, pada waktu Ratu atau Raja Jayabaya. Itu untuk juga dalam rangka memberikan wejangan, memberikan suatu
keterangan-keterangan di era Panji. Jadi wayang Panji namanya, wayang beber. Itu sepahaman saya lah. Kalau belum pas ya pemirsa bisa ngepasaken nih. Bisa ditambahin gitu. Ya bisa tambahin kalau pemirsa. Ya, Niki. Ya siap. Kalau ada teman-teman yang ingin belajar atau mengetahui atau ingin tahu tentang wayang budaya Jawa dan sebagainya, langsung bisa datang ke rumah wayang atau umah wayang. Alamatnya teng Budi. Alamatnya RT 2 RW 7 Desa Selakabang, Kecamatan Kalikondang, Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Kalikondang, Kabupaten Purbalingga. Orang susah nggak apa-apa mas. Orang susah nggak apa-apa. Dan Baik. Mau ada orang teka. dan di sini itu alhamdulillah asri luar biasa teman-teman semuanya. Ini masih ada pepohonan yang rindang dan di sini juga ada situs-situs Ya banyak. purbakala. Ada. Kalau mau yang pecinta pusaka juga ada. Ada. Pecinta jimat juga ada. Ya, jimat kan si ora ke rumah. Teh gue jenenge jimat, teh gue mulane pada di rumah gue sing siji. Dan kalau ada teman-teman yang ingin nangkap wayang gitu, nah kalau ada yang nangkap wayang juga bisa langsung ke Ki Kusno. Nanti nomornya ada di bawah. Bener kan mereka? Nomornya ora apal mas. Nanti ada di bawah nih. Mbok siapa tahu teman-teman yang di sana ada yang mau pengen diruat. Oh nah apa sih Ki? Kalau sekarang itu jarang ada orang yang nanggap wayang gitu. Karena apa? Identiknya menanggap wayang gue mahal. Lah itu Ya. menurut Ki Kusno itu anggapan salah apa? Ya itu memang betul. Memang betul. Cuma bagaimana kita menyikapi lah ya. Ya. Kalau misalnya kok memang benar-benar kepengen nanggap, oh hanya punya uang 3 juta ya bisa mas. Mungkin sindinya satu mas, dalangnya siji, mikir nganggo salon siji tok, kan wis 3 juta mas, sejuta juta. Jadi ya, sebenarnya kita paham, tinggal paham. membuat wayang cilmen, wayang yang berdurasi pendek atau yang namanya pagelaran pentas padat. Jadi nggak usah takut. Ya, itu. Kalau itu misalnya memang niat, Oke. kalau tidak niat, jangan nanggap wayang. Apa sih tong-tongan? Datang langsung ke rumah wayang, nanti malah diterangin wayang dan ditangkapan wayang sendiri. Dan ini sebagai sarana edukasi ya. Jadi anggapan wayang itu mahal memang benar, tapi ada juga yang murah. Semua itu tergantung keniatan gitu. G. Karena sejatinya wayang itu bukan untuk apa ya gaya-gayaan, bukan, tapi Bukan. sejatinya itu wayang untuk edukasi, sarana dakwah Ya. sesuai dengan syariat Islam dan yang dibawakan oleh Ki Sunan Kalijaga gitu. Dan para wali ya. Dan ini mohon maaf Ki karena waktunya sudah lama Ki. Kita udah Ki. ngobrol berapa menit ini Ki? Ada 30 menit lebih Ki. Oh, Nah, jadi nanti kita sambung, kita jalan-jalan di dalam Ya. Ki, sambil Ya, kita ya, jalan-jalan lihat bagaimana koleksi wayang dan kondisi rumah wayang, dan semoga nanti ada teman-teman yang bisa hadir di sini. Jangan lupa membawa sesuatu ya, orang kata ancam batir mempada teka. ya. Budaya perlu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi. Salam budaya. Terima kasih Ki. Sekali, oke, terima kasih. Terima kasih mas. Lai satu itu mel lai soko tembung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena wayang nyebutin lai kon ojo lali karo pangerane jadi la ilaha illallah. Lai sadulito sandulit ku satitik hemel setitik nih wong sah halal jadi daging jadi dandanan berkah lan barokah nyelamatake dunia wal akhirat Allahumma amin. Mulane sebute lai sadulito hemel itu adalah berkah dan barokah. Tole gue kono aja ditambahi kon ning cukup tole ngono. Lah iki mesene Kiai Semar mesene sing kaping pindho. Nah, kenapa kok nyebute nah, iku saka tembung nidolake i. Ya, alif fathah a, alif kasro i ngandhap.
Busugi kaya ngopo pinter sundul langit paribasane nek wis mati yo dicempakna digletakna dipendem nang ngisor nang ngandhap Mas. Ngandhap. Lah niku otak babonane. Nah sini babon. Babon kan identik biyung ya. Nah, otak babonane artinya Semar pada setiap akan menyelesaikan suatu masalah dia akan menyebut biyung. Mulanya hubungan pada kepatuh aduh biyung padahal kepatuh kan inalillahi wa inna ilaihi ya kemudian kepatuh biyung disuntik lara aduh biyung disuntik pokoknya cangkeme ngene aduh biyung Lah niku kayak bener. lambe iki Kak lambe kuwi Semar kayaknya semeno tole argiler sedulur Bloko Suto. nah sudah Berarti apa sing digawe iki dilanjutaken iki. nggih Nek misalnya wong ngomong apapun apik apa ora ya penting niate kiampek nih. nggih Niate bekali Gusti Allah. Niate apik nggih. bener kanggo mbangun bebrayan peteke sing penting aja gawe rugi karo kanca lan kancane apa maneh rugi karo pemerintahan rugi karo lingkungan rugi karo sosial lha wong anu gawe apik dilurui tok mengkeren misalnya ya Mas Lah iya. padahal Kadang ada seperti itu Kak. iya Bocah cilik ngerti apa, wis langsungnya mandek. bukan apa-apa dia sedang berproses Iya. mencari jati dirinya atau mencari akunya Mas Teguh mulai ketemu gila jadi kayak cerita tua padahal bayarannya larang loh Mas gue asli temen-temen itu kan gerajek ya nanti gerajek itu dia potong kolu temenan Mas yakin